Puji Tuhan, Bapak Ibu tetap semangat. Kita selalu bersyukur karena perlindungan dan kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Seperti apapun kita, dalam kondisi apapun kita, Tuhan Yesus baik dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Di atas atau di bawah kita, sedang dalam keadaan kaya atau miskin, saudara sedang sehat atau sakit, sedang susah atau senang, Dia ada sebagai Bapa yang baik untuk setiap kehidupan kita. Karena itu wajar dan layaklah kita bersyukur dan selalu memperhatikan keadaan hidup kita untuk belajar selalu menyenangkan hidup kepada Tuhan dengan mempercayai Dia, berjalan seturut dengan Dia apa yang Dia mau. Kita sudah belajar sukses adalah sesuatu yang tidak perlu kita kejar, tetapi Dia akan datang dengan sendirinya ketika kita belajar hidup dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena itu mari kita akan kembali belajar dari kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, kita berdoa supaya tidak ada satupun di antara kita yang menyimpang ke kanan atau ke kiri di dalam perjalanan kita. Kita tetap berjalan dengan teguh seperti nasihat Tuhan kepada Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Bangsa yang memang tegar tengkuk kata Alkitab, bangsa yang memang tidak mudah untuk dipimpin karena mereka merasa pintar, merasa hebat. Karena itu Yosua diingatkan oleh Tuhan, jangan pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yosua pernah melihat bagaimana bangsa itu menyimpang ketika mereka menyembah lembu emas, dan lihat dampaknya seperti apa. Yosua menyaksikan hal itu karena ketika dia menantikan Musa yang sedang menunggu hukum Tuhan, dia mendengar ada suara yang begitu riuh. Dia pikir ada apa, ternyata orang Israel menurut Musa sedang berperilaku yang tidak benar kepada Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan untuk Yosua tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam perjalanan imannya. Dan demikian juga dengan kita. Karena itu kita doakan supaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu coba perhatikan ayat-ayat yang kita baca. Bagaimana menurut Bapak Ibu bersaat teduh yang baik? Tuliskanlah atau coba diskusikan 3 langkah bagaimana cara bersaat teduh menurut kitab Yosua yang kita baca dari ayat 3 sampai ayat yang ke-9 ini. Dan berkat-berkat apa yang Bapak Ibu terima dari saat teduh ini bisa di-sharing, diceritakan. Karena saya kepengen Bapak Ibu kita bukan hanya mendengar, mendapatkan, tetapi kita boleh membagikan apa yang kita dapat dari Tuhan. Coba perhatikan, tuliskan atau Bapak Ibu perhatikan ayat 3, 4, 5. Apa sih janji Tuhan kepada Yosua? Kalau kita perhatikan dalam ayat 3 dan ke-4, janji Tuhan kepada Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh tempat kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi bagaimana realita yang Tuhan janjikan kepada Musa itu tergenapi di zaman Yosua. Dan itulah janji yang akan digenapi. Ketika kapan? Ketika Yosua hidup dalam prinsip-prinsip Alkitab. Janji Tuhan, setiap tanah yang diinjak itu menjadi milik daripada Yosua. Tentu saya juga punya banyak pengalaman
pengalaman-pengalaman bagaimana apa yang Tuhan janjikan dalam Alkitab satu demi satu tergenapi. Apa yang saya juga percaya Bapak Ibu terima hari ini itu bukan kuat dan gagah kita, tapi itu karena janji-janji Tuhan yang tergenapi di dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah mata terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Kita lihat janji Tuhan yang luar biasa. Dalam ayat kelima, janji Tuhan berikutnya, tidak ada seorang pun dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua ketika dia hidup dalam prinsip hukum keberhasilan, sebagaimana dia menyertai Musa, demikianlah Tuhan menyertai Yosua. Artinya Tuhannya Musa, yang disembah Musa, dikenal Musa, secara pribadi juga akan menjadi Tuhannya Yosua. Karena seringkali banyak orang mengenal Tuhan itu secara umum, tidak secara pribadi. Tuhan ingin kita dan kita mengenal dia secara pribadi, secara personal. Sehingga Allah Israel itu menjadi Allahnya Dion, Allahnya saudara, secara personal, secara pribadi. Dan ketika dia menjadi Allah kita secara pribadi, Tuhan berkata, dia akan membuat semua lawan-lawan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karenanya, apa sih yang Tuhan minta kepada Yosua? Dalam ayat 6a, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi, yang Tuhan minta tidak ada yang lain. Hati kita kuat dan teguh. Kita tetaplah hati kita terpaut kepada Tuhan. Jangan pernah diolengkan oleh apapun hati kita. Oleh keindahan dunia, oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Jadi bagaimana janji-janji Tuhan tergenapi? Hukum keberhasilan itu adalah ketika hati kita terpaut, tidak goyah, tidak sedikit pun goncang kepada yang lain. Ketika murid-murid melihat badai, hati mereka tergoncang. Tuhan mau hati kita teguh. Hati yang teguh dijagainya dengan damai dan sejahtera. Karena itu biarlah hati kita tetap terpaut. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan kembali, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan bersungguh-sungguh. Dalam ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan, diulang lagi, kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi hanya itu yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan minta kepada Yosua. Sehingga dalam ayat 7 dikatakan, kalau Bapak Ibu perhatikan, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi pertama harus teguh hati kita. Dan tindakan yang harus dilakukan Yosua adalah Yosua perlu merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga dia bertindak hati-hati seperti yang tertulis di dalamnya, sehingga jalanmu akan beruntung dan berhasil. Jadi apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan coba kita perhatikan kepada Yosua. Tindakannya apa? Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Karena itu tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Dan kata-kata ini mungkin sering Bapak Ibu dengar untuk mempraktekkan firman, tetapi ini dalam aplikasi hidup sehari-hari perlu kita praktekkan ya, dalam segala aspek hidup kita. Ketika kita dalam takut, ya kita nggak biarkan perasaan kita, pikiran kita dikuasai ketakutan. Ambil firman Tuhan, kita renungkan, kita katakan, dan firman itu perlu menjadi darah dan daging seperti yang telah kita pelajari. Nah, inilah bagaimana cara kita mempraktekkan hukum keberhasilan itu. Karena itu pagi ini biarlah Bapak Ibu mulai menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sedikit demi sedikit saya berdoa supaya Tuhan memberi pencerahan, Tuhan memberi pewahyuan, Tuhan memberikan gairah kepada kita untuk sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.